Saya akan lanjutkan penjelasan tentang otak ya. Ada 4 jenis gelombang otak atau brainwave ya. Jadi dunia kita ini penuh dengan gelombang elektromagnetik ya. Misalnya gelombang televisi, gelombang operator seluler, handphone, gelombang radio, gelombang walkie-talkie dan sebagainya ya. Sebuah gelombang akan bisa diterima atau bereaksi ketika ditangkap oleh alat yang pas, yang mampu menerima gelombang yang dipancarkan dan kemudian dirubah menjadi sesuatu yang bisa diterima indera manusia. Jadi gelombang televisi akan berguna ketika punya televisi dan ditangkap, ditayangkan dalam bentuk gambar dan suara. Kalau gelombang handphone ya tidak bisa diterima oleh televisi kita, tapi hanya diterima oleh handphone kita. Ya begitu cara kerjanya secara garis besar ya. Masing-masing gelombang tersebut punya frekuensi yang berbeda-beda. Dan pada dasarnya semua benda di dunia ini punya frekuensi yang berbeda-beda. Contoh, saat pelajaran tentang garpu tala di sekolah dasar dulu ya, ketika dua buah garpu tala A dan B, kemudian garpu tala A-nya digetarkan, maka ketika didekatkan dengan garpu tala B yang punya frekuensi yang sama, maka garpu tala B ikut bergetar secara otomatis. Nah, demikian juga dengan otak kita ya, dia memancarkan gelombang dengan frekuensi tertentu. Ada 2 gelombang di sini, yaitu gelombang otak itu sendiri yang terjadi karena proses yang bekerja di dalamnya dan gelombang yang dipancarkan oleh otak ya. Jadi ada 4 kondisi atau gelombang otak kita ini ya. Pertama, gelombang otak beta, gelombang beta, yaitu ketika otak bekerja pada frekuensi 12-25 Hz. Kondisi ketika otak kita sedang sibuk, kita sedang terjaga sepenuhnya, konsentrasi penuh saat melakukan aktivitas bekerja, bermain, berbelanja, berolahraga dan sebagainya. Saat itu kita bisa memikirkan 5-7 kondisi sekaligus. Nah, itu ya beta. Yang kedua adalah gelombang alfa, yaitu ketika frekuensi gelombang otak kita menurun menjadi sekitar 8-12 Hz ya. Kondisi kita sedang terjaga tetapi santai, rileks ya, seperti saat menjelang tidur, saat baru bangun ngantuk itu ya, saat bersantai di tanah yang luas dan sejuk, saat berdoa, saat sholat yang khusyuk dan lain-lain. Yang ketiga, gelombang theta, yaitu ketika frekuensi gelombang otak kita turun lagi menjadi 4-7 Hz. Ya, saat kita ngantuk sekali ya, saat sholat sangat khusyuk, saat orang di meditasi yang sangat dalam, atau orang yang dihipnosis ya, itu semua gelombang theta. Dan yang keempat tentu gelombang delta. Ini ya gelombang otak paling rendah ini ya. Ya, untuk manusia hidup ya frekuensinya 0,4-4 Hz, yaitu ketika kita tidur pulas ya dan terputus hubungan kita dengan otak sadar ya. Jadi gelombang alfa dan theta tadi, pintu gerbang otak bawah sadar kita terbuka ya gitu. Nah, semua kita mengalami semua kondisi otak itu ya. Otak bawah sadar kita bekerja di gelombang alfa dan theta. Jadi ketika ada gelombang alfa dan theta, otak bawah sadar kita bekerja, terbuka maksudnya ya. Tabir penutup antara otak sadar dan bawah sadar yang disebut RAS, Reticular Activating System, itu akan terbuka di frekuensi itu. Jadi untuk memprogram otak bawah sadar, kita harus masuk ke minimal ke kondisi alfa. Nah, teknik-teknik yang digunakan seperti NLP ya, Neuro Linguistic Programming, NAC, terapi psikologi, dan banyak lagi yang sejenis bekerja di frekuensi ini. Dan karena kita semua mengalami kondisi-kondisi tersebut ya, otomatis kita juga secara tidak sadar sudah memprogram otak bawah sadar kita. Nah, ini yang perlu dirubah. Bagaimana caranya agar kita secara sadar memprogram otak bawah sadar untuk tujuan kemaslahatan hidup kita. Karena seumur hidup kita ini diprogram tanpa kita sadari, dan programnya sebagian besar adalah program yang tidak menunjang kehidupan kita yang lebih baik, gitu ya. Nah,
untuk sengaja memasukkan itu, ya kita harus tahu bagaimana rasanya ketika kita berada dalam kondisi alfa, sehingga kita akan menjadi paham, kita bisa menginstall ya apapun dan kapanpun kita mau, ya itu semua perlu dipelajari.